ini di sudut mata gue ada yang joget-joget. Jadi Jam. Gila lu ya. Lu lagi cerita lu dong. Bercanda. Udah Ntar joget gua aja. kayak bugil nih. Kan jadi diem jangan. Joget lagi jam. Gitu. Aman kali, siapa namanya? Ajam. Ajam, joget aja. Dibikin enak aja. Gas Coast Podcast. Gas Coast Podcast. Gas Coast Podcast. Despot. Ya teman-teman, balik lagi di Despot Podcast Season 2. Iya bener ya? Benar, season 2. Ya. Perkenalkan, nama gua Chris. Dan gua Samin. Oke, jadi di sini kita kedatangan seorang ilustrator, alumni IKJ, SR, seni rupa. Dan tapi dia lebih dikenal mungkin ya di industri musiknya. Benar. Ya, kita kedatangan Mas Franky Indrasmoro atau Mas Bebek. Tepuk tangan dong. Thank you. Keren. Agak berat gue mendapat predikat ilustrator. Banyak orang yang lebih kenal bukan ke situ. Iya benar. Oke. Mana ini? Nah, itu dia. Oke, jadi cerita awal Mas Pepeng ini masuk IKJ. Dan kenapa masuk IKJ? Apa dari dulu itu Mas Pepeng udah tertarik gitu di dunia seni? Oke. Tertarik di dunia seni itu iya. Yeah. Jadi memang sebetulnya kalau ngomongin ilustrasi dari kecil, dari sebelum TK gitu memang katanya sih udah kelihatan bakat menggambarnya tuh katanya. Suka gambar? Iya. Dan ingat banget sih dulu betapa kalau waktu kecil tuh gambar pasti yang saudara-saudara yang gede-gede tuh pada nontonin. Iya. Bagus ya. Lupa juga sih gambarnya bagus apa enggak ya. Mungkin di umur itu udah bagus. Mungkin. Ya. Terus habis itu SD udah mulai semakin kelihatan, udah mulai bikin komik juga kadang-kadang. SMP, SMA, nah di SMA itu terlibat di buku tahunan. Oke. Buku tahunan sekolah. BTS ya Iya, istilahnya. BTS. Ya buku tahunan sekolah di bagian artnya, ilustrasi. Konsepnya. Ilustrasinya lebih ke ilustrasinya gitu. Jadi dari situlah mulai ada turning point tuh. Ini kayaknya Tertarik bidang nih. gue kesini nih kayaknya gitu. Nyari-nyari tahu lah. Aha. Gitu. Dan tujuan awalnya itu sebetulnya jujur bukan IKJ. Jadi waktu itu ada teman yang bilang itu yang di Bandung bagus tuh. ITB. Disebut juga, gue nggak sebut lo nyebut. Terus habis itu ITB ya. Venture aja. ya ternyata ketinggalan gelombang pendaftaran. Oh, karena itu. Iya, terus aduh ya udahlah yang Jakarta yang deket-deket apa ya, cari-cari gitu. Dulu kan mesti keliling ya nyari brosur kan. Ternyata ada nih kesenian Di Jakarta. nih gitu. Itu beneran tahu sendiri tuh. Kalau nggak salah bukan dari siapa-siapa gitu. Nyari berarti ya. Nyari, emang keliling gitu yang art tuh di mana sih di Jakarta Oke. gitu. Terus dulu kan biasa orang tua kan idenya apa? Prospek kerjanya. Bukan. Apa? Apa sih? Akreditasi. Iya. Itu orang dulu kan begitu tuh. Iya. Orang tua tuh. Wah, masih apa ya dulu ya? Kalau IKJ dulu Terbelakang kah? bukan Terbelakang. terdaftar ya. Masih baru mau daftar. Masih ada terdaftar terapa gitu. Nah dia masih terdaftar tuh pokoknya statusnya. Jadi akhirnya nggak peduli lah, maksudnya orang emang kayaknya di sini tempatnya gitu. Ya udah daftar lah di IKJ. Dan itu tahun berapa, Mas? Angkatan 94. 94. Berarti itu masih D3 ya? Di Udah tahun ada itu. S1 tapi masih baru. Oh. Tapi gue ngambilnya D3. Oh. Dan lebih banyak juga yang ngambil Salah D3. Tapi yang pasti gue D3. Kenapa? Dan lebih banyak juga yang ngambil D3. Banyak. Banyak. D3-nya 5 tahun tapi ya.
gitu. Enggak, kalau di kasus gue sih Oh. 5 tahun. Betah di kampus. Itu betah di kampus Lebih- ya. Terus Saking betahnya tuh dulu kan Naif band gue dulu Iya. itu punya lagu di album 1 Benci Libur judulnya. Oh, iya, tahu. Ya mungkin bisa dicari tuh teman-teman tuh. Benci Iya. Libur tuh inspirasinya dari saking betahnya di kampus sampai libur aja ke kampus gitu. benar. Segitunya ya berarti ya. Segitunya. Berarti di zaman itu ya kehidupannya selalu di kampus terus ya, anak-anak Hampir bisa Desgraf dibilang sih. Kalau ngelihat Anak seni kalau rupa. iya. Kayaknya bukan seni rupa doang. Oh, seluruh semuanya ya. Iya. Semuanya ya. Iya, jadi emang kayaknya anak-anak IKJ tuh memang dulu betah banget di kampus gitu. Ya banyak yang anak rantau juga kan ya. Iya. Oh, iya. Jadi mereka tinggal di kampus. Tinggal di kampus. Jadi penghuni kampus. Iya. Ya kalau ingat-ingat kayak gitu kasihan sih sama almarhum nyokap gua dulu sering gua tinggal. Banyak ya kasus begitu ya. Terus ini Mas, kehidupan anak Desgraf pada saat itu kayak gimana sih Mas? Oke ya. Kehidupannya sebetulnya sih gua rasa sih sama aja kayak yang sekarang. Aman. Walaupun gua nggak tahu ya sekarang gimana ya. Iya. Tapi seniman itu pasti mirip-mirip lah. Oh. Cuma yang membedakan adalah kalau kita ngomongin institusi ya, Oh iya. peraturan dulu sama peraturan sekarang beda. Karena dulu peraturannya lebih los, ya wes lah, begitu gaya hidupnya begitu. Kadang-kadang kuliah pagi gitu dosen datang ada yang baru bangun tidur dan tidurnya itu beneran di kelas gitu. Oh, di kelas? Iya, Tidurnya tuh di kelas nggak bukan di studio-studio gini. di Ya, kelas Pak. kadang kayak dulu di sini PDSR kalau nggak salah ya. Iya. Sebelah mana tadi kita ngelewatin PDSR? Sebelah sana. Sebelah sana ya. Ah, Itu kan ruangannya cukup besar tuh. Iya. Terus ada kursi. Di belakang tuh dibikin kamar, dikasih sekat gitu, pakai lemari gitu. Oh. Disitulah pada tidur. Kadang-kadang kamar mandi di belakang kan. Oh iya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi Udah enggak. kadang-kadang ya ada yang baru bangun tidur, yang baru keluar dari kamar mandi, bawa anduk di sini, rambut berantakan, bawa gayung, gayung sama sikat gigi. Iya kayak gitu. Sama klasik banget ya. Ah. Ya kayak gitulah anak-anak Desgraf zaman dulu. Di dalam kelas tuh dosen Asli. nggak mempermasalahin. Ya ada 1-2 dosen, sisanya sih cuek aja. Karena emang udah tahu ya emang begitu Iya. ya. Orang ya ampun kalau diingat-ingat mungkin kurang ajar juga ya. Jadi dosen ngajar duduk kaki begini gitu. Asli. Gokil. Itu angkatan gue ya, apalagi yang atas kan. Iya, benar. Asli. Ya kayak gitu. Beda banget ya, beda sih sama sekarang. Jangan sih. ditiru ya. Beda banget sama sekarang. Kalau misalkan peraturan nggak begitu, nggak seperti sekarang, bisa benar. jadi kayak gitu. Tidak jadi lebih baik. Iya, yang membedakan peraturannya aja. Ya. Orang gaya-gayanya sama juga pada ya ini intinya Ya kan kita anak seni ya begitu lah. Kita ngikutin yang terdahulu aja kalau gaya-gayanya mah. Terus di zaman itu tuh Mas Pepeng tuh aktif nggak sih ngikut kegiatan mahasiswa? Dulu ada cording namanya, koran dinding. Oh, koran Oh, dinding. koran dinding. Ya, dulu nggak terlalu aktif tapi kadang-kadang suka ngisi lah. Ngisi. dari situ. Terus dalam hal perkomikan dulu berdiri di era-era 94 juga, tapi yang mendirikan tuh angkatan 92. Oh, 92. Jadi 92 itu secara vibe pertemanan gitu, pergaulan gitu lebih cocok sama 94. Oh. Sama 93 mereka agak kurang cocok nih. Karena terlalu planet gitu, anak 92 ini terlalu planet. Nah yang nyambung sama anak-anak 92 tuh anak 94 itu. Anak 92 tuh salah satunya ya Andri Lemes yang mendirikan band Rumah Sakit. Dia itu yang ngediriin ini juga, sekte komik. Sekte komik. Iya. Emang masih ada nggak sih sekarang? Udah nggak ada Mas. Udah nggak ada banget ya? Udah nggak ada banget. Ya, jadi bareng sama anak-anak 92 itu gabung di sekte komik, Iya. ikut kegiatan-kegiatan mural di mana, di kampus mana, kayak gitu-gitu. Lumayan lah kalau untuk yang sifatnya ilustrasi lumayan aktif lah. Berarti dulu masih ada mural-mural yang di belakang ini Mas, Masih tembok-tembok. banget. Dan salah satunya ada karya gue juga dalam situ. Oh, Di ada. situ.
Dan itu di bloknya setelah Blok ya. berapa tahun? Di blok sekarang. Sejak kayaknya Pergantian 2 tahun sekali kah? waktu bikin itu mungkin sekitar tahun 96 atau 95 ya. Terus mungkin 98, 99 kayaknya di blok deh. Oh di blok. Sekarang juga udah ini mas, Udah pagarnya udah rapi. diganti. Oh gitu. Pakai besi-besi gitu. Jadi udah nggak ada exposure ke sono, makanya muralnya di Iya, mural sini. dipindahin ke sini. Tapi ini memang resmi ya, dibolehin ya sama Boleh ya, dibolehin. pihak. Beberapa apa? Suka ada acara juga kayak mural bareng-bareng gitu-gitu. Wow. Kalau liga sepak bola ada nggak? Wah, udah nggak ada. Lapangan juga udah nggak ada di sini. Liga ada lapangan ya? Udah nggak ada, jadi Dulu ada taman. basket, ada Iya. Pas kemarin kita ngomong sama Mas Anggun tuh, kita kaget tuh, ada lapangan. iya. Terus di zaman itu katanya sore-sore tuh pada main bola, seru banget. Emang ada liga SF. Wah, Sekarang udah nggak ada. Hmm. Paling kemarin cuma ada acara anak TV bikin acara kecil-kecilan main bola. Berarti kecil juga sih tempatnya. Ya. Seru-seruan aja. Di apa ya, sebelah mana gua lupa. Pokoknya di dekat teater luas dulu suka bikin panggung juga, acara panggung, acara musik. Di Plaza Seni Rupa di mana? di Ada seni rupa. sini. Ya, Iya, terus sini. di dekat lapangan suka bikin acara bakar-bakaran dulu namanya. Seru ya. Oh, untuk dibandingin dengan yang sekarang, Iya sih. Sekarang mungkin lebih fokusnya ke akademisnya kayaknya sih. ya. Ya. Kultur nongkrongnya atau berkumpulnya udah kurang sih kalau sekarang. Cuman ya kalau secara perkembangan zaman ya, gue setuju sih memang IKJ itu harus bertransformasi seperti ini supaya pada saat lulus dari sini bisa bersaing di industri dengan nggak kalah dengan yang lainnya. Iya, Kalau benar. kalau pengalaman dari kemarin-kemarin dulu yang di angkatan lama ya, sorry itu saya bukannya bukannya mengecilkan apa kampus sendiri gitu, cuman sayangnya memang sering di apa ya, IKJ itu sebetulnya sangat menguasai teknis sudah pasti, wawasan udah pasti, filsafat dan segala macam itu menang lah. Basicnya pun juga seni rupa gitu ya, Betul. pasti lebih ini. Betul, cuman kurang cekatan. Sedangkan kalau udah masuk Dunia Industri. industri. yang dibutuhkan itu think fast, Ya. ya kan? Kerja Learn cepatnya. fast, kerja cepet. IKJ kan dulu terlalu santai. Oh iya sih, mungkin karena kultur itu Yes, nih. akhirnya maaf aja teman-teman IKJ yang angkatan lama itu kalau di industri jauh jatuhnya lebih ke operasional gitu, lebih ke eksekutornya, lebih Build nih. bahasa kasarnya tukangnya lah gitu. Ya. Sedangkan yang di atasnya itu yang dari kampus lain, yang mana yang sebetulnya secara ini tanpa bermaksud mengecilkan yang lain juga ya, secara Teknik. ilmu wawasan ini tuh nggak kalah. Iya sih. Iya. Udah gitu satu lagi di IKJ, anak-anak IKJ jarang yang lulus ya. Oh, iya, jadi, cepet. jadi begitu udah tahu job di luar, udah ngejob terus. Udah ditinggalin. Keasikan. Keasikan di luar. Iya, akhirnya jadi, sedangkan di industri kan yang dilihat salah satunya itu gitu. Ya benar. Gelarnya ya, mulai. Gelarnya. Udah lulus atau belum? Iya. Gitu. Terus Nah, apa? Mas, kenapa dulu kan di Deskraf itu belum ada fokusnya ya? Kalau di kita kan tahun sekarang Deskraf ada ilustrasi, ada multimedia, ada desain grafis. Ya, Di saat itu belum ada ini kan fokusnya kan? belum. Nah, kenapa Mas ngambil ilustrasi, ilustrator? Kenapa Mas ngambil ke arah situ? Karena basicnya waktu pertama kali masuk sini pengen mengasah ilmu ilustrasi. Oh, Sesimpel itu. Jadi memang udah secara pribadi sebelum masuk sini udah tahu fokusnya mau ke ilustrasi. tapi dari kampusnya tuh ada pembelajaran tentang itu, ilustrator dan lain-lain. Ada mata kuliah ilustrasi kan? Ada. Sekarang nggak ada? Sekarang tuh mungkin di Mungkin karena dipecah ya, jadi lebih fokus gitu, Mas. Oh gitu. Jadi jadi ilustrasi, multimedia sama desain grafis. Jadi yang desain grafis ya udah desain grafis, Ya, multimedia fokus animasi dan lain-lain. kalau dulu ada mata kuliah ilustrasi, ada mata kuliah fotografi, ada. Tapi fotografi untuk semester berapa doang gitu? Oh ya, semester kita ada semester 1 semester 2 tuh udah Oh, iya. fotografi. Ya. Terus ada kuliah sampai teknik cetakan ya? Teknik cetak. Digital ya? digital mas. Yoi, dulu manual album. Iya. Iya. Kita jadi digital sih lebih Terus dulu kertasnya gede-gede mas. Ada ruang cetak dulu. Hmm. Ruang gelap gitu, kamar gelap buat nyetak.
foto kah? nyetak foto. Oh. Gue sampai sekarang gue nggak tahu sih caranya. Bolos mulu. Kalau kita udah Tapi bisa lulus, digital. kenapa enggak ya? Ya. Kalau kita udah digital semua, Digital semua. Beberapa matkul juga udah berubah yang semester lalu, mungkin tahun lalu masih dicetak buku, semester sekarang udah formatnya webtoon, udah mulai digitalisasi Digital. gitu. Betul. Mulai Ya memang gitu. udah ke situ arahnya kok. Iya semuanya. sih. Jadi kayak dulu ada kuliah merencana, Oh, nggak ada ya? nggak ada. Apa tuh? Oke. Mungkin ada tapi mungkin Jadi ganti nama. Di semester berapa lupa gua. Pokoknya kan ada perencana 1, perencana 2, perencana 3, tergantung mulainya kapan, semester berapa ya. Iya. Perencana 1 itu ngomongin tentang garis dan warna. Misalnya gue ingat tugasnya tuh ada bikin garis yang menggambarkan mood marah gitu misalnya. Oh. Terus warnanya bagaimana. Nah itu seperti itu tuh. Rencana 2 itu ini gue paling benci nih. Jadi pakai cat poster Iya. Lihat poster ya. Pokoknya bikin lingkaran Brewster itu, kayaknya ya itu gue juga Yang lupa itu apa sih. warna primer. yang warna primer itu kan, Iya betul. Kita ada. Apa itu pengetahuan warna. lupa ya. Apa itu ini ya? Nirmana ya? Nirmana ada nggak? Ada, Ada, Nirmana. ada. Oh Nirmana ada. Ah, Bukan oke. Nirmana itu ya? Bukan. Bukan. itu Nirmana. kayaknya itu perencana tuh. Nah sekarang masuk di mana? Mungkin ya dipecah-pecah aja sih paling. Kita ada pengetahuan warna, Gambar gambar bentuk, Ah. gitu. Oh, gambar bentuk Anatomi, dulu ada. Ya, anatomi tubuh. Untuk itu gua Ah. ada. kan gitu. Jadinya dipecah-pecah. Itu semester 1 ya. Iya, semester 1, semester 2. Jadi semuanya dapet itu, mau yang anak multimedia, desain grafis, mau Anak langsung seni belajar. murni juga. Jadi Oh, iya, seni murni. iya satu FSRD itu dapat dulu semester Ya, 1 sampai semester Betul, 2. biar menguasai semuanya kan. Iya. Akhirnya mereka tahu, kita tahu. Oh ternyata gue kuatnya di sini nih. Iya, Ah, iya, benar. Iya. Terus gimana Mas rasanya menjadi lulusan FSRD IKJ tapi dikenalnya jadi musisi gitu? Nah, itu tuh. Sejujurnya nggak pernah gue pikirin sih. Artinya pada saat gimana ya? Gue kan dikenal tidak lepas dari kiprahnya Naif ya. Iya. Dari Naif itu. Dan Naif itu entah kenapa bahkan sampai udah bubar pun kalau di artikel berita gitu masih kesebut IKJ pasti. Iya. Sayangnya band lulusan IKJ ini, jebolan IKJ ini harus berakhir di bla bla. Iya. Intinya Selalu selalu kesebut bawa gitu. IKJ. Gue nggak tahu, mungkin. Padahal kalau secara usia band ya, secara usia band itu Naif dengan rumah sakit itu tuaan rumah sakit. Rumah sakit, sebenarnya. iya, benar. Tuaan tahun kalau nggak salah. Iya. Cuma mungkin yang tembus ke Industri. itu Industri. Naif kali ya, jadi Iya. membukakan seakan-akan membukakan pintu sama yang lain gitu. Ah. Dan begitu media tahu, oh Naif tuh naik aja semua gitu. Ah. Jadi ke bawah-bawah gitu, jadi Iya. semacam jadi kayak ambasadornya apa sih? Oh, IKJ. Kampus Iya, ini. tidak sengaja. Dan kalau di era sekarang mungkin podcastnya ngobrol ya, Oh, itu iya, iya, ambasador IKJ banget. inside gitu, Bang. inside jokes orang-orang jadi pengen tahu IKJ kayak gimana sih? Iya. Anjir sih, apa itu gokil. Nah si jadi karena udah sering ke bawah gitu, Hmm. jadi udah nggak ada Pikiran Iya ini. maksudnya perasaannya gimana itu Iya. udah nggak ini gitu. So gue lulusan seni rupa tapi ininya di musik, ya udah gitu. Jadi Nggak masalah ya, lebih nggak ke masalah. IKJ-nya bukan ke jurusannya gitu. Oh iya iya iya. Gitu. Terus gini Mas, untuk menjadi puisi ini kan pasti juga menulis, nggak jadi ilustrator juga. Terus apa yang membuat Mas Pepeng itu tertarik gitu dalam tulis menulis dan membuat narasi? Ya, jadi ini cukup ini sih. Seperti halnya kayak menggambar. Gue itu ternyata kuat di storytelling juga sejak SD. Oh. Jadi waktu SD itu kalau di zaman gue dulu ada di pelajaran bahasa Indonesia tuh ada topik mengarang lah. Oh iya. Nggak tahu di era kalian gimana ya, tapi Hmm. misalkan dalam sebulan pasti ada tuh sekali tuh
Oke, sekarang kita mengarang ya, gitu, kata gurunya gitu. Nah, itu gue paling seneng tuh pelajaran mengarang. Dari kecil tuh udah paling seneng gitu. Yang Mas bahas itu apa? Apa aja, maksudnya misalkan kemarin habis, kan gurunya selalu ngasih arahan. Misalnya habis liburan, kalian kemarin liburan ngapain aja gitu. Ada ininya, ada guideline. Ada guideline-nya. Gitu. Jadi dari situ tuh kalau gue ingat-ingat ya, itu memang gue nilai mengarang gue selalu tinggi. Gitu. Jadi kayaknya suka aja gitu. Emang udah suka nulis dari dulu. Terus selama bergelut di dunia seni ya, apa karya narasi visual pertama yang Mas buat? Pertama itu dalam arti Mungkin yang Mas cukup banggakan atau kayak, wah ini nih karya gue udah mulai bagus nih, gitu. Atau kayak, wah ini karya pertama gue yang oke. Yang Mas banggakan gitu. Yaitu adalah ini di sudut mata gue ada yang joget-joget. Jadi Jam. Gila lu ya. atraksi. Lu lagi cerita lu yo. Bercanda gue bercanda. Udah Ntar joget gua aja nggak kayak apa-apa. bugil nih. Kan jadi diem jangan. Joget lagi jam. Gitu. Aman kali, siapa namanya? Ajam. Ajam, joget aja. Dibikin enak aja. Enggak, gue cuma jadi agak terdistract aja. Jadi pengen ikut goyang juga. Apa? Karya. Ya karya. Ada. Yaitu tahun 97, gue udah mulai nge-create satu original karakter komik. Waktu itu lagi gila-gilanya superhero ya. Oh no ya. Karena bacaan dari era SMA, komik-komik superhero Amerika lah. Iya. Itu udah, tapi dulu masih pakai metode ala-ala apa, anak baru belajar ya. Jadi maksudnya kan kalau bikin komik yang benar itu kan kita tulis skripnya dulu sampai selesai gitu. Narasinya gitu. Ya ya skenario ya. Ya, Panel skenario. 1, panel 2 isinya dialognya apa kayak gitu-gitu. Storyboardnya. Itu storyboard, kita kan ada stepnya gitu kan. Iya. Kalau dulu kan ala koboi aja tuh, wah, bikin langsung gambar pet kertas, wah, bikin kotak-kotaknya, ini gambarnya, ini panelnya gitu. Ya itu udah jadi sekitar lumayan banyak sih, ada 6 halaman lah. 6 halaman. Ukuran A3 gitu, udah Ukuran A3 6 halaman. A3. Udah ditintain juga, kayaknya masih ada deh sekarang. Itu nama karakternya itu Karma. Itu cerita tentang apa, Mas? Superhero. Oh, superhero. Superhero. Karma. Nama tokohnya Karma. Ah, Maksudnya dia memberikan karma buruk pada penjahat. Jahat. nah, dia tuh punya Gokil ya. musuh namanya Wirog. Wirog itu Apa itu, Mas? Apa nih? tikus. Oh, tikus. Itu cari aja di Google Wirog apa. Itu bahasa apa, Mas? Bahasa Jawa kalau nggak salah. Oh, bahasa ya. Jawa. Kalau nggak salah ya. Kita dua orang Jawa padahal. Iya, orang Jawa nggak Itu tahu kan gimana. Orang Jawa, orang ya? Jawa. Mungkin gua salah. Coba dulu aja. Wirok. Pakai K apa pakai UK ya? Wirog. Oh iya ada. Oh iya benar. Tikus gede ya. Nah, tikus gede kan. Kayak tikus Lampung gitu ya. Bahasa apa tuh? Wirok. Bahasa Jawa deh. Jawa kan kayaknya. Bahasa. Iya Iya, benar. bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh kita nggak tahu. Wirog tuh Newton, tikus Newton. Jadi itu musuh villainnya tuh itu. Visualnya gede. Gede. Ntar gua fotoin deh, gua kirim deh buat insert di sini. Boleh. Ntar dikasih lihat. Dikasih lihat. Itu yang gue banggain karena gue ngerasa IT itu kuat banget, cuman sayangnya ya mut-mutan aja. Itu karya komik pertama ternyata, Oke. cuma ini cara kerjanya berantakan aja. Berarti panel-panelnya itu kan tadi Mas bilang belum bikin skenario tapi udah langsung gambar panel. Ya by imajinasi Itu aja. panel-panelnya gimana? Patch dulu kan. Ya. Iya. Jadi di sketchnya itulah yang dikuatin. Jadi narasinya udah ada di Shot-shotnya otak. itu, ya ada di sini semua. Langsung gitu ya, nggak pakai skenario, By nggak the way pakai kan naratif. komikus Indonesia zaman dulu begitu semua. Oh. 70-an, 60-an ke belakang itu caranya begitu semua. Berarti ini ya lebih Purba. Iya. Sama purba. cara purba. Terus
saya tahu nih, tahu ya ibaratnya pernah ngeliat, Pernah lihat? iya pernah lihat lah komik setan jalanan. Ya. Oh iya, Terus- saya juga pernah lihat tuh. Gimana proses Mas Pepeng dalam pembuatan komik tersebut, Mas? Oke. Setan jalanan, aduh sorry, lagi agak batuk sebetulnya. Jadi setan jalanan itu tapi makan kacang. Minum, Mas, silakan. Setan jalanan itu, wah ini gue sayang banget sama karakter ini, tau nggak? Oh, Ini my baby Kenapa banget. tuh Mas? Oh. Ada cerita apa? Gitu. Karena ini original karakter yang paling gue bikinnya penuh dengan cinta. Ya artinya asli itu era itu mungkin gue lagi on fire banget kali ya. Jadi setan jalanan itu gue create dengan serius tahun 2003. Kayak lahir tuh. Lama banget ya, Saya baru lahir itu Mas. lahir ya. gue main karambol. Enggak, lu umur 2 tahun kayaknya. Tahun 2003 itu masih baru pop up aja ide ya. Nah, terus habis itu gue tuangkan ke intinya gue draft lah ceritanya seperti apa, originnya bla bla bla. Sampai akhirnya udah begitu sinopsis udah kuat gitu, gue kembangin ke naskah. Ini belum ilustrasi ya. Ya. Sampai akhirnya gue udah tahu ilustrasi naskahnya dari nol sampai selesai itu bagaimana. Ini kita ngomongin komik setan jalanan yang trilogi ya. Oh, Oh iya. iya. Jadi terbitan setan jalanan tuh yang paling awal tuh trilogi 3 buku. Jadi emang itu gue ceritain dari awal sampai akhir tapi open ending sih. Jadi so kalau masih ada kemungkinan untuk diterusin masih bisa lah. Gitu. Jadi gue draft ceritanya, gue bikin tahun sekitar 2003 sampai 2004. Lalu sambil begitu gue sambil nanya-nanya nih ke teman-teman yang udah ada di industri komik tuh saat itu tuh. Ada yang udah kerja di penerbit MNC komik ya. MNC ya? Gramedia. Gramedia. Iya. Ya, MNC kan? Iya, mungkin. Yang lagi. Iya nih Gramedia. Kok sekarang MNC udah ada MNC Pictures sih. Iya. Jadi agak rancu. Kalau nggak salah MNC, M dan C kalau nggak salah. Dulu nerbitin terbitan DC Comics kalau nggak salah, Batman Animated, Flash dan lain-lain. Tapi Di yang itu. di translate Iya, Indonesia gitu. Kalau nggak salah MNC. Nah terus ya ada teman yang bekerja situ, tukar pikiran segala macem. Terus ada teman-teman dari komunitas komik juga yang dulu waktu sebelum Setan Jalanan sebetulnya udah pernah bikin komik petualangan Naif dan Mesin Waktu. Oke. Itu pertama kali terjun ke komik industri dan berkenalan dengan teman-teman komunitas komik lah. Itu 2010 sampai 2013. Nah, Setan Jalanan tuh akhirnya baru ada di industri itu 2014. Oke, sekarang kembali lagi ke sekitar 2003-2004 itu. Terus ngobrol-ngobrol, oh udah oke nih caranya begini-gini untuk nerbitin komik. Ya udah sekarang gue cari tim komiknya nih. Ya. Karena di era itu gue udah meninggalkan ilustrasi pada saat itu. Oh. Jadi ceritanya itu gue sejak 93 sampai 99 itu aktif banget di ilustrasi. Gue sempat bekerja di freelance di ilustrator di majalah Hai, masih majalah waktu itu. Terus gue sempat jadi storyboard artist buat iklan-iklan TV, buat video klip, gitu. Era-era itulah, tahun-tahun segitu. Nah, begitu tahun 2000 Naif dengan posesifnya itu meledak, boom lagu itu, gue dihadapkan kedua pilihan, gue harus bermain musik Atau ilustrasi. gambar, Ilustrasi. gitu. Saat itu yang lebih menjanjikan ke musik. Jadi akhirnya gue taruh pensil gue masukkan ke dalam peti kemas. Pensiun sebentar. Yes, gitu. Nah itu mulai dari 2000 sampai 2003-an itu gue beneran gak gambar. So gue ngerasa gue banyak tertinggal secara teknis. Ilustrasi. Sementara yang jago-jago makin banyak nih, mudah-mudahan kan. Makin muncul. Wah, gue kalau compete dengan mereka nggak mungkin lah. So gue masih yakin gue
kuat di cerita. Jadi gue Oh, fokus iya, di iya, cerita Oh. dan konsep gitu. Hmm. Jadi akhirnya cari partner nih buat ilustrasi nih. Ya. Ada teman seangkatan juga. Cuman ya begitulah, ternyata tidak, pace-nya beda lah. Oke. Gue pengennya pace cepat, dia masih santai kayak gitu. Akhirnya nggak jadi. Belum cocok ya. Ya akhirnya padahal udah sempat ada beberapa dummy halaman dan desain karakter yang setan jalanan itu gitu. Itu ada, kalau kalian pengen lihat, ada di website gue, frankieIntrasmoro.com. Oh ya. Itu ada perjalanannya si karakter setan jalanan itu secara visual ya. Oh. Nah terus apa? Habis itu barulah di tahun gue mulai ketemu tim yang pas itu tahun 2013. 13. Lama juga mas. Ya, karena gue sempat ke Popcorn bikin Comic Knife kan Oh di iya. tahun 2010 Oh, iya. sampai 2013. Hmm. Begitu udah Comic Knife udah selesai, 5 buku, 5 jilid, mulai kegatalan kan, bikin apa lagi ya gitu. Iya. Wah, dulu pernah bikin setan jalanan Oh, ya. iya. Gua lanjutin Pasti lagi itu, dah, lanjutin buka lagi. lagi berkasnya, pelajarin lagi. Oke, sekarang PR-nya nyari ilustrator lagi kan. Akhirnya sempat ada so-called audisi lah. Sampai akhirnya ketemulah yang namanya Haryadi. Haryadi itu dulu terkenal dengan kostum komik. Kostum komik. Itu kostum komik kalau nggak salah. Apa itu mas? Komunitas atau Bukan. Coba di Instagram ada deh. Apa kostum ya? Coba, men. kostum komik? Heeh. Cuma setelah perilisan Setan Jalanan itu, Mas tertarik buat dibikin film kah atau bikin action Nah, itu figure? nanti akan ke situ tuh arahnya tuh. Kan tadi kan ada. Oh ini. Ketemu. Ini ya? Ya itu. Oh ini. Itu komik sarkas lah. Oh. Era-era tahun 2010-an itu ngetop dia. Terus Lalu apa? setelah ketemu, Haryadi ini iya. cocok nih. Dia ternyata secara visi pas dan kerjanya cepat. Kebetulan dia udah pakai tablet juga gambarnya. Ya tahun 2000 itu udah. digital. Jadi secara teknis bisa ngejar lah. Iya. Gitu. Dan gambarnya bagus banget. Dalam arti pada saat itu dia baru belajar juga menggambar semi Realis. realis Semi-realis. di setan jalanan itu. Nah, Dan ternyata hasilnya memuaskan sekali gitu. Apa si komik ini akhirnya ya, singkat cerita ya, dari tahun 2014 terbit 3 buku, terakhir di 2016. Sial juga tuh, buku Kenapa? ketiga rilis di tahun 2016. Oh. Penerbitnya bangkrut. Waduh. Apa dong? Ada penerbitnya namanya Cendana Art Media. Cendana Art Media. itu kayak pernah Cendana denger Art dah. Media. Mas Beng itu Iya, kenal iya. dari Mas Beng lah. Iya, pernah notice dia pokoknya. Nah itu Cendana itu. penerbit komik Indonesia yang cukup berkonsep sebetulnya. Waktu itu konsepnya kuat, model bisnisnya juga jelas gitu. Cuman memang ternyata jualan komik di kita masih sulit, Iya, sulit lah. Sampai sekarang pun juga masih Dan sebenarnya. ya sayang ya. Padahal pembaca komik banyak gitu. Nah, apa? Tutup, barang-barang yang ada di toko buku semua retur. Mulai bingung nih gimana cara ngejual komik ya kan. Seiring dengan zaman, oh ternyata udah mulai di luar ada DC, Marvel yang udah mulai alih media. Media menjadi film. Dari IP-nya di itu ke film segala macam ya, terinspirasi lah dari situlah apa gua saatnya untuk begitu ya. Since orang Indonesia makin malas membaca gitu. Iya. Ya udah akhirnya dicoba dibawa ke situ gitu. Dan itu udah berjalan kan, Mas? Iya, untuk ke media apa yang dipilih atau Yes. platform? Waduh, ini kalau ngomongin setan jalanan ya, seperti yang tadi gue bilang, ini gue ngerasa ini baby gue, jadi gue harus hati-hati banget, Iya. jangan sampai salah langkah gitu ya. Alhamdulillah tahun 2019 itu ada Palari Films, dia tuh bikin film Ali dan Ratu-Ratu Queen. Oh iya, tahu. nonton. Dia bikin film Posesif sebelumnya dulu, yang menang berbagai penghargaan film indie.
Terus dia terakhir bikin Dear David yang di Netflix. Oh ya tahu. Nah itu apa? Tahun 2019 karakter Setan Jalanan itu semestanya IP-nya itu udah dipegang hak apanya ya? Hak adaptasinya oleh si Palari. So Palari ini yang bertindak sebagai perwakilan studio komik gua, Frank Comic, untuk ngejualin ke pihak lain, pihak ketiga. Entah itu Netflix atau apa? entah itu platform atau bioskop. Dulu waktu itu 2019 apa? Proyeksinya ke layar lebar. Oh, layar lebar. Yes, gitu. Jadi besar oke, lah dia. udah kerjasamanya udah terjalin, bagus. Mereka mulai bekerja. 2020 pandemi, men. Ah, Iya sih. iya tuh. Jadi kayaknya ada aja gitu si Ada Setan aja. Jalanan ini gitu. 2020. Buku Namun ketiga perjuangan habis belum lebaran. selesai, teman. Jadi oke, 2020 pandemi semua stop. Bisnis bahkan produksi komik di Frank Comic juga gua stop semua. Ya orang dari tahun 2014 memproduksi komik sampai 2020 nggak balik modal kok ya. Yang ada spend begitu pandemi udah stop. Udah dapur gua dulu dah amanin dah gitu. Iya bener. Biar nggak tutup. Iya, karena memang self funding semua gitu. Jadi emang nggak ada investor, nggak ada sponsor gitu. Independen lah. Iya. So di stop juga. Ya udah 2020 berhenti aja dulu semuanya deh. Ngebandnya juga udah si Naif ini nggak ada, tiba-tiba nggak ada panggung semua band kan, Iya, semua musisi. Karena pandemi. Iya, terus ya udahlah antang-antang aja di rumah dulu deh. Ya. Nikmatin hasil panggung kemarin-kemarin gitu. Oh iya benar. Terlalu terlena kawan-kawan. Jadi selama 2020 saya pengangguran resmi sebagai pengangguran sukses. karena hidupnya enak-enak mulu gitu maksudnya. Apa ya maaf aja maksudnya ini apa ya terlalu santai lah waktu itu gue agak ngehe juga sih siang. Begitu udah ini kok pandemi nggak selesai udah 2021 gitu. Ini 2 tahun. Sementara 2 tahun. bini gue udah bilang ini kamu sampai kapan begini terus ya? Iya juga gitu. Oke, 2021 gue harus melakukan sesuatu. Ngantor. Oh iya. Iya. Sebelumnya ini dulu kan cabut dari band dulu kan. Ya jadi ada satu peristiwa yang dimana akhirnya gue cabut dari band. Waktu itu istri juga bilang, ya aku sih nggak ngelarang kamu berhenti, cuman kamu pikirin aja besok mau gimana gitu. Iya kok udah mateng nih. Dalam hati iya juga nih ngapain gue ya gitu. Bingung juga sebenarnya. Iya. Apa? Ya udah akhirnya 2021 kerja di satu label musik. Iya. Sony Musik gue kerja di situ sebagai A&R manager. Si Setan Jalanan ini masih begitu-begitu aja nih. Karena memang waktu itu 2021 baru mulai perlahan-lahan dibuka kan. Nah, terus suatu saat dari pihak Palari, yuk kita mulai lagi yuk, tapi kita harus pindah ini nih kayaknya nih. Pindah model bisnis nih, nggak bisa ke layar lebar. Bioskop semua lagi pada drop gitu. Ya udah sekarang berarti kemana? OTT gitu, over the top media, apa Netflix dan Platform digital itulah ya. Ya udah. Nggak usah nyebut platformnya lah. Iya. A, B, C, D udah dicoba di ini rata-rata sebetulnya suka dengan konsepnya. Hanya pembuatan genre action itu kan Setan Jalanan action ya. Gue selalu bilang dari awal sama semua rekan bisnis tuh bilang jangan pernah menganggap Setan Jalanan ini sebagai superhero, gue bilang gitu. Karena kalau lo baca komiknya ini bukan cerita superhero, gue bilang gitu. Ini cerita drama. Drama apa? Drama tentang keluarga, pertemanan, relationship, maksudnya love gitu ya. Yang dibalut sama action vigilante gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Cuma ya ternyata actionnya Setan Jalanan agak lumayan unik nih. Di saat yang lain kalau ngomongin action itu berarti entah itu dar-der-dor atau hand to hand Berantem, atau hand to hand combat atau apalah itu. Namanya Setan Jalanan
note dari gua yang paling gua highlight adalah ini actionnya harus action motor. Oh. Jadi segala actionnya itu harus dilakukan di motor. Di atas gitu. motor. Seperti di komiknya. Kalau kalian pernah baca, jadi si karakter setan jalanan ini memang sebetulnya untuk skill berantemnya nggak jago-jago amat biasa aja. Tapi begitu dia udah pakai motor, wah, tuh nendang orang pakai ban depan lah, pakai ban belakang kayak gitu-gitu. OP. Kayak gitu-gitu lah. Menarik. Jadi teknik mengemudi motor lah. Nah, apa? Di sisi situ agak berat dari budget kan. Jadi rata-rata masalahnya ada di budget. So terakhir 2023 udah ada yang nangkep nih satu platform. Men, kata Pak Lari, ada satu platform yang baru masuk Indonesia nih. Mereka mau bikin original series. Oke, negosiasi bla 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 segala macam udah. Ya, udah sampai 2023 akhir. Udah 90% mau deal, platformnya tutup, Mas. Waduh, banyak juga. Silakan cari tahu sendiri platform mana yang baru tutup. Nah itu. Ada aja cobaannya. Dari nol lagi sekarang gue. Nih, baru berapa hari yang lalu baru regroup lagi sama Pak Lari. Wow, 3 kali. 3 kali itu. Mungkin perjalanan menuju yang lebih lagi nih. Iya sih bisa sih. Katanya sih begitu ya. Tuhan 3 menutup kali. yang ini pasti akan membuka yang itu ya. Ya. Katanya begitu. 3 kali itu. Ini tuh udah buset dah, hat trick. Iya sih. Aneh juga gitu maksudnya. Kenapa bisa begitu ya? Unik lah. Kalau dari segi ini story-nya, itu tuh setan jalanan sebenarnya tentang apa sih Mas? Maksudnya kayak apa yang mau disampaikan? Pesan yang mau disampaikan setan jalanan. Setan jalanan itu sebetulnya simple. Itu kalau kalian baca ceritanya, sayang udah nggak ada di toko lagi, di mana ya? Digital ada kah? Nggak ada. Nggak ada. Nanti kita ngobrol deh ya. Kita ngobrol gimana caranya supaya go digital. Gue sangat butuh masukan itu sih sebetulnya. Apa? Intinya setan jalanan itu adalah cerita metropolitan Jakarta banget dah. Kenapa gue ngambil Jakarta? Ya, karena gue tinggal di Jakarta, gue tahu banget Jakarta seperti apa gitu. Dengan Jakarta sentralisasinya, dengan apa kemacetan udah biasa, di kriminalnya, dengan segala apa urbannya lah ya, attitude orang-orangnya kayak gitu-gitu. Nah, gue pengen pada saat orang membaca setan jalanan itu mereka merasa relate gitu. Jadi cerita-cerita kayak model kayak ada satu contoh yang gue nyindir itu. Jadi karakternya kan ada 2, ada Klana sama Josephine. Josephine itu semacam kayak oracle-nya gitu, dia di balik layar. Kayak Alfred-nya Batman. Yes, tapi dia sebetulnya yang punya konsep setan jalanan. Si yang namanya Klana itu jokinya dia sebetulnya. Gitu. Ada story-nya lah kenapa begitu. Intinya adalah mereka selalu berantem gitu. Yang satu ini, si Josephine ini, walaupun pengen menghadirkan vigilante di Jakarta, tapi dia selalu berpegang jangan sampai ngerusak public space. Oh iya. Si Klananya bilang, ya kagak mungkin lah gua harus sukses gitu, tapi nggak boleh nyenggol apa, nggak mungkin dong ya. Mereka sering berantem hal-hal seperti itu gitu. Sampai akhirnya di satu titik di buku ketiga itu Josephine harus turun tangan ke jalan karena ada sesuatu lah. Dia harus memakai kostum setan jalanan dan dia baru ngerasain, aduh, gue ternyata harus melakukan ini gitu. Kayak misalkan dia ngejar kriminal, harus motornya harus naik ke jembatan penyeberangan, kan nggak boleh sebenarnya. Tapi dia harus melakukan itu gitu. Nah, ya, hal-hal kayak gitu yang gue pengen sentil di komik setan jalanan. Gue pengennya sih pada saat itu dibawa ke layar lebar atau apapun itu, series atau apapun itu, gue pengennya message itu tetap ada gitu. Pesannya Jadi sampai beneran relate gitu. Itu kan tapi ide dari tahun 2003. Ya. Apakah maksudnya masih relate gitu sampai tahun sekarang gitu Mas? Maksudnya isunya yang Mas angkat gitu. Selama Indonesia masih begini-begini aja sih kayaknya ada yang Tapi iya aja sih. Barusan tadi gue kesini kan macet tuh berapa jam? 2 Iya, jam. iya. Gua tanya teman gue udah sumpah serapah berapa kali tuh. Iya, jadi kalau isu hewan jalanan. banyak keluar dari mulut. Ya, Oke, berarti masih bisa relate ya? ya selama ya udah ntar jadi ke politik. Terus Mas kan pernah ngeluarin
album lagu Bin Bin ya. Bon Bin Band. Bon Bin Band. Yes. Sama Naif. Terus kenapa bisa kepikiran ngebuat buku sekaligus album tersebut? Gitu. Wah, gila, research kalian oke juga ya. Itu jarang yang tahu Bon Bin Band sih. Iya. Jadi Bon Bin Band itu gini, orang yang kenal gue pasti tahu kalau gue itu orang punya banyak ide mah banyak lah ya. Tapi yang pasti gue itu cenderung impulsif. Jadi gue orangnya nggak terlalu banyak mau berlama-lama gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk ya. Iya. Baiknya adalah, well, at least kita punya sesuatu yang kita perjuangkan walaupun hasilnya tidak sesuai. Ya. Buruknya adalah sering gagal. Idenya itu. Iya. Sering gagal dieksekusi maksudnya. Bon Bin Band itu menurut gue salah satu ide tervisioner yang pernah gue punya sih. Jadi kebetulan kreator Bon Bin Band itu bisa dibilang 80% gue lah. Oh iya. 20%-nya itu David karena dia memberikan nama Bon Bin Band dan beberapa nama karakter lainnya. Tapi sisanya membangun semestanya itu gue gitu. Ide untuk kenapa ada buku cerita dan ada lagunya ya simple karena gue di era itu merasa, itu kan tahun 2008 ya, di era itu merasa industri lagu anak di Indonesia itu mati gitu. Industri lagu anak itu di Indonesia mati ketika Trio Kwek Kwek dan Agnes Monica sudah mulai besar. Itu sama Joshua. Terus jadi semuanya tuh nggak regenerasi lah gitu. Dan itu berjalan mulai dari tahun berapa tuh? Mereka mulai gede kan 2003 udah mulai gede kan soal mereka. Udah dewasa. Iya. Iya, gue inget banget ada satu sohib gue yang pernah pacaran sama itu lagi. Siapa? Dia ya. Dia Ananda ya. Iya, Nanda. Salah satu Trio Kwek Kwek kan? Bener nggak? Wah, Yang tahu Trio Kwek Kwek. Wah, ini beneran udah generation gap banget ini. Wow. Udah jauh banget, Mas. Iya, jadi Joshua mungkin kita tahu Joshua. Tahu. Jadi pada saat itu dia kayaknya ini banget ya. Menang banyak banget tuh. Orang yang beda umurnya berapa tahun? 10 tahun ada kali. Ya nyaris 10 tahun lah gitu. Dipacarin. Iya. Wah, lu pedofil lo masih SMA juga begitu. Loh kan udah di atas 17 tahun. Oke, tar dulu deh. Secara undang-undang tuh setelah umur berapa sih? Jadi ya singkat cerita keresahan itulah. Bagaimana dulu anak-anak kuliah menyanyikan lagu orang dewasa ya, gitu. yang kadang-kadang liriknya gitu. Oh, iya sih. Ya, cuman ya sampai akhirnya timbullah yuk bikin album lagu anak yuk gitu. Sama anak-anak Naif gitu. Terus akhirnya oke, jadilah berapa lagu, 8 lagu. Masing-masing menyumbang 2 lagu. Iya betul, 4 kali 2, 8. Gitu. Jadi itu kecuali yang lagu yang judulnya Bon Bin Band itu karya bareng kalau nggak salah. Nah terus dijadiin produk udah, bekerja sama dengan satu penerbit yang namanya Pustaka Lebah, penerbit buku. Secara bisnis sih nggak gagal karena mereka secara penjualan untung lah gitu. Tapi secara image tidak dapat, nggak dapat gitu, nggak terpublikasi dengan benar. Target audiens yang ingin dicapai nggak dapat gitu ya. Dapat target audiens. Anak-anak pada beli buku-buku ibu-ibunya juga. Cuman karena Pustaka Lebah itu ternyata door to door marketing. Jadi mereka jualnya ke sekolah-sekolah. Oh iya. Gitu. Jadi tidak nggak secara publish. Yes, dan waktu itu belum ada Instagram, belum ada. Jadi viralisme belum ada di situ gitu. Cuma mengandalkan Facebook doang waktu itu. Dan Facebook belum kayak sekarang. Iya benar. Jadi intinya menurut gua itu Bon Bin Band itu lahir di
era yang salah aja. Oh iya, oke. Tapi kembali nggak ada yang salah karena dari situ belajar banyak. Gitu. Oh itu gue lumayan banyak ini sih. Secara pribadi ya, lumayan banyak loss, kerugian. Karena Karena project itu. Yes, impulsif juga. Bikin launchingnya nggak tanggung-tanggung, ini juga sayangnya di internet nggak terekam. Karena gue nggak punya dokumentasinya, goblok kan. Bikin kegiatan nggak punya dokumentasi, jangan lakukan itu. Apa? Drama musikal. Di mana? Gedung Kesenian Jakarta. Jadi kalau kalian ke Gedung Kesenian Jakarta, masuk ke dalam di ruangan itu, lihat foto-fotonya di backstage-nya, ada poster Bon Bin Band di situ. Drama musikal Bon Bin Band. Tapi nggak ada sponsor, gue pakai duit sendiri, anjir. indie. Tapi kelasannya GKJ kan, gila kan. Wah saya langsung ini pak, langsung bangkrut. Miskin mendadak. 2000, wah parah tuh 2008 sampai 2011 ya, itu masa-masa kegelapan gue lah. Habis itu naik dengan naifnya. Alhamdulillah. Oke. Terus ini Mas, kalau Mas lebih milih ada 3 pilihan, musisi, penulis, atau ilustrator. Oke. Untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini, ini kita di IKJ jurusan seni rupa ya. Tapi sayangnya gue nggak ngejawab ilustrator sih kayaknya. Gue ngejawab musisi. Ya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena Indonesia itu sangat musikal. Orang Indonesia nggak ada yang nggak dengerin musik. Apa aja kegiatannya harus ada musik. Oh gila men, gila. Panggung musik itu di mana-mana. Sampai acara yang nggak ada hubungannya sama musiknya dia dibikin ada musiknya. Saking doyannya karaoke massal gitu. Nah itu gila loh. Pameran juga sekarang ada musik kan? Closingannya. Makanya sih begitu udah teknologi informasi ini secanggih sekarang, yang bule-bule baru pada mau kesini. Ternyata ada negara yang namanya Indonesia, pasarnya besar di situ. Baru kemarin-kemarin mana aja loh. Michael Jackson kalau masih hidup juga pasti sekarang mau ke Indonesia. Dulu nggak mau dia ke Indonesia. Kalau padahal sampai K-pop juga dimakan, sini semua dimakan. Gue tuh, gila gue cara ngomong gue kayak orang dulu banget. Asik. Tapi kalau kita ya mas orang dulu. Gimana ya? Gue berusaha untuk ini. Pengalaman gue dulu keliling Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur ya. Itu mulai dari handphone semua pasti nyimpen lagu. Oke. Iya. Gila. Memori tuh, bentuk memori. Mulai dari sebelum ada streaming itu pasti ada lagu. Yang di-download lah. Ya baik itu yang legal maupun tidak legal. Intinya dengerin lagu. Terus musik Mas dulu tuh referensi apa sih yang sering didengar? Mungkin sampai sekarang. Terlalu banyak referensi kayaknya. Jadi apa ya? Sekarang sih gue berusaha untuk memahami, ya karena kebetulan kemarin-kemarin kerja di Sony Music banyak belajar ya. Itu sekolah juga sih. Ternyata pengalaman di industri musik selama 24 sekian tahun itu, begitu masuk ke major, wah itu yang gua rasa tadinya udah segini ternyata masih segini. Banyak hal-hal yang baru kebuka saat itu lah. Ibaratnya kalau di Doctor Strange tuh gue baru habis ditotok tuh, gitu langsung lihat semua gitu. Oh helikopter view gitu kan, wah gila ternyata begini ya, wah. Jadi begitu lulus dari situ, lalu gue mencoba untuk kembali ya, ngeluarin single segala macam. Gue berusaha untuk meremajakan karya gue sih. Jadi artinya gimana caranya ya seniman parubaya seperti saya ini bisa masuk ke Gen Z gitu. Ini tadi barusan sebelum kesini ada talk show kan. Itu akhirnya gue bikin semacam kayak FGD, kayak fokus group discussion gitu. Jadi
tajuknya lucu sih. Ini ide dari teman gue sih. Tadinya kan gue dapat slot 1 jam nih di M Block Market dalam rangka Hari Musik Nasional. Tapi gue belum siap buat perform. Iya. Gitu. Gue baru bekal 1 lagu single baru kan. Gue mau ngapain gitu? Bikin launching basi men gitu. Iya. Teman gue emang lumayan banyak ide sih. Dia bilang bikin ini aja Peng, talk show. Temanya, tajuknya begini. Bagaimana karya musik Frankie Indrasmoro bisa menyelinap di antara karya Gen Z. Gue bilang, wah menarik juga ya. Nah, terus kemarin-kemarin di kantor gue sekarang nih, kantor publishing gue sekarang kerja di Massive Music Entertainment, itu perusahaan publishing musik. Itu baru ada FGD. Jadi gue belajar banyak juga tuh dari kegiatan FGD itu. Lucu juga nih kayaknya kalau gue aplikasikan ke talk show itu. Jadi justru di talk show itu gue bukan membagi, tapi gue menyerap. Ya berhubung yang datang di situ banyak yang muda ya, ada yang seumuran kalian juga. Justru di situ jadi arena gue untuk belajar dari mereka gitu. Jadi gue sediain sticky note. Oke, habis hearing session lagu single Ceriakan Dunia judulnya. Setelah itu mungkin ada yang baru denger kan ya sekali gitu. Gue pengen tahu dong responnya gitu. Responnya seperti apa, kritik, saran, apapun lo mau bilang nggak suka juga nggak apa-apa. Ya kasih sticky note orang-orang, terus dikumpulin. Ya ada nih foto-foto sticky note lucu banget ya. Ya jadi gue berusaha untuk mengerti generasi sekarang ini seperti apa gitu. Lagi senangnya apa sih musiknya? Iya gitu. Mengejar pasar sekarang ya. Ya bisa dibilang gitu. Intinya lebih gimana caranya supaya gue nggak jadi seniman tua yang gue keren nih lagu gue nggak mau jadi kayak gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Keras kepala gitu ya. Sekarang nggak bisa digituin. Ya, benar. Makanya tadi gue bilang gue kayak orang dulu. Anak sekarang nggak bisa dibilang zaman gue tuh, nggak kenal anak sekarang gitu ya. Kesel duluan. Udah kabur duluan. Benar. Tapi alasannya Mas bermusik lagi apa Mas setelah itu keluar dari setelah Naif udah ini? Karena udah nyoba untuk apa ya, bukan menjauh ya, tapi lebih ke nyoba untuk steady di satu bidang pekerjaan gitu. Ternyata kayak ada yang kurang gitu ya. Dan bekerja di label rekaman major itu loadnya sangat tinggi, jadi beneran gak sempat ngapa-ngapain. Sampai akhirnya 2 tahun gue bilang udah kayaknya udah cukup bos, sampai sini aja ya gitu. Karena sekarang memutuskan untuk coba lagi menjadi musisi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Yang pokoknya gue incer sekarang ya syukur-syukur udah dapat panggung ya. Yang gue incer sekarang bukan manggungnya. Gimana caranya yang ada di sini tertumpahkan dulu aja. Lahir lagu aja dulu gitu. Benar. Udah. Apa ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari? Ada pertanyaan kah dari kru? Apa itu? Hanya Mas. Gitu. Kira-kira karya-karya Mas Pepeng nih bakal dijadiin webcomic nggak? Ada tuh. Webcomic Akan jadi digitalkan nggak tadi yang saya bilang? Kayak. Sebetulnya pengen banget. Jadi nggak usah jauh-jauh ke karya komik yang lain dulu deh. Setan Jalanan dulu ada deh. Si komik trilogi Setan Jalanan ini sangat pengen gua Digitalisasi. Dibikin format baru. Kalau istilahnya kalau di film reboot ya. Oh iya. Formatnya format scroll gitu. Udah pasti harus diproduksi ulang. Oh iya, secara Bikin master baru. Iya. Gitu. Jadi kalau ada yang bisa kita kerjasama kan ayolah kita ngobrol setelah ini. Bisa Mas, bisa. Ya kembali, gue sangat butuh masukan dari kalian sih. Semester depan kita juga magang kok Mas. Harus ini. Apa lu mau minta channel? Ya kan semester depan kita harus magang ya. Kita nih lebih banyak jurusan ini Mas, ilustrasi. Mantap. Waktu itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2019 juga ada anak IKJ Seni Rupa yang magang di Frank Comic.
Boleh kali ya? Boleh banget. Coba. Ada lagi? Mau nanya? Ada lagi? Soundman? Soundman? Dari Itu Instagram? Kunto Aji. Dari IG? IG. Ada. Instagram. Nanya mas, bukan nanya. Itu karakter Udah mau bawa orang. di iklan Nutrisari itu karakternya Mas Pepeng yang buat. Iya betul. Si jeruk. Apa? Si jeruk itu. Si jeruk. Jadi Kenapa, iya apa? Cuma kan itu kan karya pesanan ya. Jadi gua nggak boleh mengklaim itu. Gua memang dibayar untuk Membuat itu. membuat itu. itu termasuk achievement sih, bangga sih. Walaupun kalau dihitung-hitung rupiahnya ternyata nggak segitunya juga gue terima waktu itu ya, cuman ya sudah lah. Sekarang kan jadi maksudnya di iklan-iklan masih dipakai terus tuh ya? Nggak tahu deh. Udah enggak? Masih beberapa kali Emang masih ada. Oh, gue nggak nonton TV sih sebenarnya. Oh iya sih sekarang. Sekarang udah pada jarang nonton TV. Iyalah, Netflix. Digital. gokil enak tapi ya. Bosku, ada yang nanya-nanya nggak? Ada lagi yang di Instagram, sosial media? Mas, saya mau nanya, saya suka salto, kenapa Mas selalu pakai wristband? Terus Ben, Ya, Penting ya. kecilnya gitu lihat. iya sih. Ah, kenapa? Catching. Oh, kirain nggak matching. Parah. Catchy ya. Iya apa? Jadi cukup panjang nih ceritanya. Tadi udah banyak cerita gue. Emang nggak bosan dengerin gue ngomong? Enggak, Mas. Apa? Dulu Zaman gue nih. dulu gua itu jatuh cinta dengan Spike era-era punk gitu. Oh, yang ya, lancip-lancip. ya sempet make itu di era-era waktu zaman SMA, zaman kuliah gitu. Terus dari situ udah mulai nggak bergaul sama anak-anak punk lagi. Lepas kan? Kok kayaknya ada yang kurang. Ada yang kurang. Gitu. Pakai gelang, pakai apa kabel-kabel di Iya. gitu apa. Kalau jam tangan di bedak sini kosong gitu. Jadi ada satu momen yang mana pas lagi mau manggung sama Naif terus beli wristband terus dipakai, ya udah jadi keterusan aja gitu. Iya juga sih udah dari tahun berapa ya? Unik. Pakai wristband dari tahun 98 mungkin. Lebih tua dari saya sendiri. Kayaknya begitu. Kirain suka main bulu tangkis, Mas. Oke. Emang buat keringet ya? Jarang sih, sejujurnya gue jarang pakai buat keringet Iya. karena dipakai tiap hari ya, Iya. jadi bau dong ya. Benar. Justru ini gue semprot minyak wangi justru biar kalau sama cewek wangi. Bisa aja. Gitu. Mana? Question dari... Mas, Oh, ada lagi. Yang terakhir nih. MCU atau DC? MC atau DC? Menarik. MCU atau DC? Aduh. Ya udah, emang lo penggemar apa? Miss you. Lagi ke DC sekarang. Oh gitu. Oh, bisa ganti gitu ya? Kenapa tuh? Karena kemarin tuh ada tahun 2020 apa ada isu komik yang baru tuh yang Dark Knight Ya. Metal. Ya. Nah, itu saya ngikutin tuh. Oh ngikutin? Ya, gua nggak ngikutin lagi. Ya, tapi emang menarik sih, bagus ya. Apa konsepnya? Ilustrasinya atau ceritanya juga bagus. Ilustrasi sama ceritanya bagus. Oh konsepnya sih udah pasti bagus sih. Iya. Kalau ngomongin ngomongin komiknya memang sampai sekarang sih gua masih DC. Cuman ya dari kecil memang bacanya DC ya. DC. Dari zaman pertama kali dibeliin komik Amerika sama bokap itu komiknya hero-heronya DC gitu. Marvel ya nggak terlalu lah. Terus pas era Cinematic Universe ya sayangnya gue harus ke MCU sih. Ya, dulu awal-awal mencoba untuk denial gitu. DC, oh, wow. Marvel kurang bagus. Enggak. Gue tetap mengakui kalau gue suka sama Marvel gitu. Anak gue kan Marvel banget. Anak gue itu tumbuh besar dari Phase 1 ya, Oh. sampai ke yang sekarang ini gitu. Sementara dulu pas lagi DC lagi jelek, anak gue sering ini nih banter-banteran sama anak gue gitu.
dulu masih sok-sok ngebela di sitar dulu tunggu nih teh ini Aquaman nih lihat nih nanti gitu ya. Pas- Lama-lama kok mulai rilis. mengaku ini jelek. Jelek banget Justice League. Justice League. Apa? Dan pas nonton versi siapa? Zack Snyder yang 4 jam itu sebetulnya nggak terlalu menolong juga sih secara pribadi ya. Maksudnya cuma itu buat menurut gua buat pembenarannya fans Zack Snyder aja gitu. Oh, apa konsepnya Zack Snyder memang keren gitu, tapi buat gua tetap udah gitu aja. Cuma kalau untuk DCU gua memang suka sekali sama film Man of Steel. Udah harusnya di situ aja itu jadi stand alone movie aja udah bagus tuh Man of Steel. Jadi jawabannya adalah MCU atau DC untuk film MCU. MCU. Tapi belakangan ini jelek ya. Iya sih. Iya, apalagi pas udah Kayak- pindah ke platform-platform itu. Iya sampai akhirnya Series. gua nggak nonton semua sih sekarang. Apa MCU yang terakhir yang di bioskop? Miss Marvel ya. Miss Marvel. Iya, Gue sampai sekarang nggak tertarik untuk nonton. Terus apa DC yang terakhir apa ya? Aquaman ya. Blue Beetle. Aquaman ya, Aquaman. Aquaman. Ya. Ayo antara dua. Sampai sekarang gue nggak tertarik nonton. Jadi kayak overwhelmed aja gitu sama film superhero kayaknya. Udahlah. Gitu loh. Jadi kayaknya sampai sekarang sih lagi nggak mau nonton superhero. Mungkin itu aja kali ya. Kita ngobrol-ngobrol panjang. Udah Apa? 1 jam lebih gak sih? Panjang banget gila. 1 jam lebih. Kenapa jadi Gokil. doain ngobrol gini gue ya? Iya. Thank you nih. Thank you banget. Terima kasih Mas Pepeng untuk kehadirannya di Despot Podcast. Makasih manggil saya Mas di sini. Thank you. Yuk, dadah. Ah. Oke. Terima kasih. Thank you.